Terima kasih Anda masih bersama kami di Metro Siang. Kita awal informasi pertama dari ibu kota. Lalu lintas Jakarta kini akan diwarnai pemandangan lalu lalang taksi mewah, yaitu taksi Uber. Taksi yang dianggap ilegal karena tidak memiliki izin dan juga tidak membayar pajak ini tengah menjadi sorotan, bahkan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Mungkin bagi Anda nama taksi Uber masih asing terdengar. Uber adalah perusahaan taksi asal San Francisco yang memberikan jasa pelayanan fasilitas mewah, nyaman, dan juga praktis. Uber ini juga banyak perbedaan dari taksi-taksi pada umumnya. Lantas, apakah keunggulan-keunggulan rasa nyaman yang ditawarkan Uber bisa memberikan keamanan? Kita simak. Taksi Uber kini menjadi sorotan Pemda DKI Jakarta. Taksi yang menawarkan jenis mobil-mobil mewah dan hanya bisa dipesan melalui media online ini dianggap ilegal oleh pemerintah DKI Jakarta. Taksi Uber menawarkan kemudahan bagi pemesannya tentang jenis mobil dan privasi. Mobil taksi ini berplat nomor warna hitam, tidak berplat kuning seperti halnya taksi reguler. Cara pembayarannya via kartu kredit. Rute perjalanan taksi Uber hanya sebatas di daerah pusat bisnis di Jakarta. Sementara taksi pada umumnya memiliki rute yang tidak terbatas. Taksi jenis ini dikhawatirkan akan mengganggu bisnis perusahaan taksi lain yang sudah berjalan selama ini. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok menyatakan dengan tegas taksi ini ilegal karena tidak memiliki izin dan tidak membayar pajak. Menurut Ahok, di sejumlah negara maju, taksi jenis ini juga dilarang. Karena secara undang-undang kita, setiap usaha itu mesti ada surat izin tempat usaha. Termasuk dari Yayasan Konsumen pun mengatur, kalau kamu pengen dapetin duit orang, kamu harus tanggung jawab dong. Kalau orang mau komplain kemana? Itu masalah kan, satu pihak memang ini ide bagus, jadi orang lebih mudah, betul. Tapi kan ide bagus bukan berarti mematikan orang lain. Kalau kamu tidak bayar pajak, dengan taksi yang bayar pajak, kira-kira lebih murah mana biayanya? Pasti lebih murah kamu yang tidak bayar pajak. Terus tidak tanggung jawab lagi, nggak ada kantor lagi. Kalau ada komplain apa-apa tidak ada lagi. Terus kamu pengen bikin ini bangkrut. Nah tuh kan. Privasi dan kemewahan memang akan dengan mudah didapat bagi para pemesan taksi Uber. Namun jangan harap taksi ini akan terkontrol dari sisi keamanan kendaraan karena dipastikan tidak melalui uji KIR. Serta perusahaan taksi Uber tidak mencantumkan alamat dan nomor telepon perusahaannya di situs online mereka. Tentunya hal ini akan menyulitkan penggunanya jika akan mengkomplain atas pelayanan jasa taksi mereka. Perusahaan penyedia taksi Uber dengan sistem pemesanan online ini sudah beroperasi di beberapa kota besar di 44 negara. Pemprov DKI berencana akan memblokir situs pemesanan taksi Uber dan menindak tegas layanan taksi ilegal ini. Dari Jakarta, Nona Evita, Wika Ricesa, Metro TV. Sementara itu, sejumlah warga Jakarta mengaku khawatir dengan legalitas taksi Uber ini. Bagi mereka, meski taksi ini menawarkan kenyamanan, namun keamanan juga menjadi perhatian calon penumpang. Berikut tanggapan sejumlah warga Jakarta terkait taksi Uber. Kalau dia legal sih oke aja ya, kalau menurut saya kalau legal. Soalnya kalau terjadi apa-apa kan mudah untuk mencari ini ya, pertanggungjawaban. Tapi kalau nggak legal, rasanya dia harus memenuhi izin-izinnya dulu supaya dia bisa beroperasi kan gitu ya Mbak ya. Kita harus memilih sesuatu yang legal. Yang aku juga dalam berusaha ya sesuatu yang ilegal itu ya tidak bisa kita benarkan. Ya bohong dong kalau naik taksi itu terus ternyata malah ilegal kan nanti kita ya juga yang ribet kan, dimana nanti penumpangnya juga yang disalahin. Padahal sebenarnya supirnya juga. Tadi kan supir kan nggak mau disalahin kan, pasti kita kan yang nanti, buktinya katanya ilegal, tapi kok tetap naik kayak gitu. Kalau saya pribadi sih milih yang legal ya, apalagi yang murah, soalnya sesuai dengan keadaan sekarang lah.